Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mal wafa. Oke, bertemu lagi bersama saya setelah sekian lama saya tidak membuat video, dan pada kesempatan kali ini kita bertatap muka kembali meskipun virtual untuk membahas sesuatu atau meringkas hal-hal yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas serta meringkas pembahasan kita mengenai kitab Mabadi Awaliyah. Nah, langsung saja kita ulas kembali apa sih itu fikih dan apa itu usul fikih. Nah, usul fikih itu secara bahasa itu adalah pondasi. Nah, sedangkan fikih itu adalah pemahaman. Maksudnya gimana? Jadi fikih itu adalah sesuatu hukum syariat yang diambil dari melalui ijtihad. Nah, seperti perumpamaan yang telah kita bahas sebelumnya, bahwasanya usul fikih itu ialah pabrik, dan pabrik itu membutuhkan bahan mentah, yakni Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Kemudian diolah di usul fikih, kemudian mendapatkan hasil, yakni produk-produk fikih. Nah, produk-produk fikih itu contohnya halal, haram, fardu, sunnah dan lain sebagainya. Itu adalah penjelasan singkat mengenai perbedaan usul fikih dan fikih. Nah, lanjut ke pembahasan selanjutnya ialah al-am dan al-khas. Al-am dan tahsis. Apa itu dan al-am? Al-am itu secara gampangnya adalah umum. Maksudnya gimana? Umum karena tidak ada tahsis atau pengecualian. Nah, jadi sesuatu itu jika tidak ada pengecualian maka akan berlaku hukum keumumannya. Dan tahsis itu adalah pengecualian. Entah pengecualiannya dikecualikan melalui kitab atau ayat Al-Quran atau dengan sunnah atau dengan qiyas. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Kita disuruh untuk membaca Al-Quran, namun tidak ada tahsis yang menentukan bahwa Al-Quran itu tidak boleh dibaca ketika hari ke-7 atau hari ke-40, ke-100. Tidak ada hukum yang melarang membaca Al-Quran pada hari-hari tersebut. Maka hukum membaca Al-Quran pada hari-hari tersebut itu boleh karena tidak ada tahsis yang melarangnya. Kemudian lanjut ke beberapa kaidah dalam usul fikih. Yang pertama ialah al-amru bimaqasidiha. Jadi segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Contohnya seperti ini. Kita makan dengan niat untuk sekedar menghilangkan rasa lapar, maka makan tersebut tidak mendapatkan pahala. Namun lain halnya jika kita makan dengan niatan agar kita kuat dalam beribadah, maka kita akan mendapat pahala. Kemudian kaidah selanjutnya ialah ma yustaratu fihi ta'bin fal khata'u fihi mubtil. Jadi suatu perkara jika termasuk syarat itu tidak diucapkan atau salah pengucapan maka batal. Contohnya gimana? Contohnya nih, kita mau sholat maghrib, taunya kita keceplosan mengucap dengan dengan niat sholat isya, maka sholat tersebut akan batal karena niat pengucapannya itu salah, maka hukumnya juga salah. Kemudian ada sini adalah al yakin la yuzalu bisyak. Jadi suatu keyakinan tidak boleh dihilangkan dengan sesuatu yang syak atau yang masih ragu gampangnya. Contohnya gimana? Contohnya gini. Rizaldi telah melakukan wudhu tadi. Kemudian ia ragu, tadi aku udah batal belum ya? Nah, maka hal tersebut itu hukum toharanya atau dia masih dalam keadaan berwudhu. Karena itu kentut atau tidaknya atau hal yang membatalkannya itu masih dalam keadaan ragu. Kemudian kaidah selanjutnya ialah al-aslu baqaun makana ala makana. Jadi sesuatu itu dihukumi dengan hukum dasarnya. Contohnya gini, Rizaldi jalan kemudian hukum sholat. Nah, di tengah perjalanan sajadah Rizaldi ini jatuh ke atas
jalan yang penuh dengan debu. Yang menjadi pertanyaan ialah apakah sejarah tersebut itu najis? Jawabannya ialah tidak. Karena apa? Karena pada dasarnya debu itu suci. Maka sejarah tersebut masih dapat digunakan atau masih dalam keadaan suci. Lanjut, al-masyaqqatu tajlibu taisir. Suatu kesusahan itu menimbulkan kemudahan. Contohnya, kita dalam keadaan sulit nih, tidak ada air, maka kita dibolehkan untuk melakukan taharah dengan tayamum. Lanjut, ad-daruratu tubihul mahdurat. Sesuatu jika kita dalam keadaan darurat, maka kita dibolehkan untuk melakukan hal yang dilarang. Contohnya gini. Kita terjebak tersesat di dalam entah barantah dan hanya ada daging babi di sana, maka kita diperbolehkan untuk memakannya karena kita dalam keadaan darurat. Lanjut, kaidah selanjutnya ialah ma la yutimmu wajib illa bihi fahuwa wajib. Jadi apa-apa yang dikerjakan yang dapat membatalkan sesuatu yang wajib, maka itu dihukumi juga wajib. Contohnya gimana? Contohnya kita mau sholat nih, maka kita diwajibkan untuk berwudu, maka wudu tersebut itu wajib. Nah, lanjut, ar-ruhasu la tunatu bil ma'asi. Jadi suatu kemaksiatan itu tidak dapat mendapatkan kerusahan atau keringanan. Contohnya kita perjalanan menuju ke Surabaya untuk niatan pergi ke Holy Wing, maksiat tuh kan. Nah, maka kita selama perjalanan tidak diperbolehkan untuk jamak qashar, entah jamak apapun, nggak boleh. Terus kita tidak diperbolehkan untuk tidak berpuasa, itu tidak boleh karena tidak mendapat keringanan. Terus selanjutnya adalah makan aksara fi'lan aksara fadlan. Jadi sesuatu perkara yang dilakukan lebih banyak, maka itu akan mendapat kebaikan yang banyak. Contohnya salat witir 3 rakaat 2 salam lebih baik daripada salat witir 3 rakaat 1 salam. Yang terakhir adalah ma la yudkaru kulluh la yusraku kulluh. Jadi jika kita tidak bisa makan seluruhnya, maka kita tidak boleh meninggalkan